Shalom. Minggu lalu saya bertanya sama Tuhan. Saya selalu kan pernah katakan bahwa kita nggak perlu meminta karena Tuhan sudah sediakan. Tapi kemudian berapa minggu lalu saya coba merenungkan, saya bertanya sama Tuhan. Soalnya kan ada ayat-ayat yang mengatakan untuk kita disuruh meminta. Ya kan? Jadi saya ingin mengerti petunjuk dari Tuhan. Cara meminta yang benar tuh kayak gimana gitu. Yang sesuai semua dengan firman Tuhan. Jadi bukan karena menurut pola pikir saya, tapi menurut semua kebenaran firman Tuhan. Karena masih ya banyak dulu ya sebelum Mahanaim saya, seringkali kita diajarkan atau sampai sekarang pun banyak yang mengajarkan untuk kita meminta kepada Tuhan. Ya seperti yang hakim yang tidak adil itu ketika meminta seorang janda meminta kepada seorang hakim yang adil, yang tidak adil gitu ya. Kita harus meminta seperti itu. Terus seperti yang perempuan Kanaan, kita harus meminta seperti itu, berteriak-teriak, bersuruh-suruh sampai Tuhan dengar kita gitu. Kemudian kita sampai Tuhan dengerin kita baru menjawab. Nah, seringkali kita mendengarkan khotbah-khotbah yang seperti itu gitu loh. Nah, tapi kemudian saya sering mengatakan bahwa lah Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia menyediakan segala sesuatu, kan? Tapi kenapa kita harus meminta gitu loh? Nah, coba buka dulu deh. Dasar-dasarnya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, sebetulnya kita nggak perlu meminta. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sini mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani, segala sesuatu yang dalam dunia ini harus ada dalam kerajaan surga dulu. Apa yang ada di alam roh itu akan terjadi di alam jasmaninya. Ya, jadi semuanya disediakan di alam roh baru terjadi dalam jasmani. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu roh. Ketika Dia mengucapkan, terjadi gitu. Selalu dimulai di alam roh. Ya, di sini firman mengatakan Allah di sini Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ini patokan saya. Ya, firman katakan seperti itu. Nah, Matius 6 ayat 7 sampai 8. Matius 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tapi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah ini Tuhan katakan sebelum kita ngomong, Dia udah tahu belum? Udah tahu. Mau ngapain minta? Lah wong udah tahu kok. Logikanya di mana gitu loh. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada kita. Jadi gini, meminta. Saya senangnya sukanya gini. Saya mencari kata minta itu dari kata kamus bahasa Indonesia itu artinya apa gitu loh. Kata meminta itu artinya tuh berkata-kata supaya diberi atau mendapatkan sesuatu. Gitu loh. Jadi waktu kita minta, kita ngarepin gitu loh. Ya kan? Ngomong berkata-kata supaya dikasih gitu loh, supaya diberi gitu. Jadi mendapatkan sesuatu atau memohon gitu loh. Nah, kalau ketika kita minta kepada Tuhan, artinya apa? Kita berdoa, kita mengharapkan Tuhan memberikan apa yang kita mau. Apa yang kita kendaki gitu loh. Nangkap ya? Itu arti kata meminta. Minta. Dalam bahasa Indonesianya gitu ya, terjemahan. Berarti di sini ketika firman, nyambung lagi dah. Matius 7 ayat 7 sampai 11.
Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seseorang daripadamu memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman katakan gini, mintalah. Kita disuruh minta. Padahal tadi ayat sebelum di Matius 6 ayat 7, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Tapi di sini disuruh minta. Tadi kan pasal 6 yang itu. Ini pasal 7 yang ngomong begini. Nah ini kumaha Tuhan gitu loh. Tadi dikatakan sebelum kamu perlukan, Tuhan Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Tetapi di pasal 7-nya Tuhan Yesus katakan mintalah, maka kamu akan diberikan. Nah, Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu, kamu tidak menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan diberi, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Lah di sini Tuhan mintalah. Satu ayat di Matius 6 yang dikatakan, sebelum kau minta, Bapamu sudah tahu. Tetapi di pasal-pasal selanjutnya, atau kata-kata di ayat Yohanes ini, mintalah, disuruh minta. Lah ini gimana gitu loh. Nah, semua yang saya khotbahkan ini, semuanya dasarnya firman Tuhan. Bukan dengan pola pikir saya. Ini sesuai dengan kalimat kata-kata yang tertulis. Ya, saya tidak mau menafsirkannya, tetapi ini sifatnya adalah, ya ini ngomongnya kayak begini gitu loh. Ya tulisannya kayak gini, kalimatnya kayak begini gitu loh. Jadi saya akan bicara, apakah sebetulnya cara meminta yang benar? Apakah meminta itu sesuatu pola yang seperti apa gitu loh. Jadi gini, ketika saya renungkan, Tuhan ada ngomong begini. Manusia meminta, ketika kita minta sesuatu ya, misalnya kepada seseorang yang lain, kepada orang yang lebih tinggi dari dia, atau orang yang punya yang kita mau, yang kita minta. Nangkep? Misalnya, jadi prinsipnya begini, ketika seseorang datang meminta kepada orang tertentu, maka jelas orang yang meminta, misalnya saya, itu pasti tahu orang itu punya atau mampu memberikan yang dia minta. Jadi ketika engkau meminta, ketika kita gini, ketika saya meminta sesuatu kepada seseorang, saya punya keyakinan orang ini punya kemampuan, punya apa yang saya minta. Logis kan? Logis kan? Contohnya misalnya, Yudi, saya minta 100.000. Ada? Ada? Coba kasih. Saya minta sama Yudi uang 100.000. Nih.
Karena saya yakin dia punya duitnya. Nangkep gak? Prinsip meminta adalah, ini bukan masalah duit, masalah apa aja. Ketika kita mencari kerjaan, kita berpikir bahwa orang ini, perusahaan ini bisa kasih gua kerjaan. Nangkep? Jadi yang namanya meminta, kita ini punya pola pikir, keyakinan, ini orang bisa. Orang ini punya yang gua mau. Logis ya? Nah, ketika kita meminta kepada Tuhan, sadarkah atau kita yakinkah yang kita minta sama Tuhan, Tuhan ada apa enggak? Tuhan mampu enggak? Nah, kita seringkali enggak berpikir kayak begitu. Kita cuman hanya meminta, tapi kita tidak menyadari bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dari kita, pola pikir kita, keyakinan kita, bahwa Allah itu punya yang kita mau. Bahwa Allah itu mampu bisa ngasih ke kita. Bahwa Allah itu ya punya gitu loh. Ngerti gak? Logis ya. Saya akan bicara, saya sukanya gini. Karena ketika saya lagi ngerenungin, semuanya tetap saya nggak bisa semuanya 100% iman, tetapi saya juga harus otak saya mesti ngerti gitu loh. Nah, ini yang dijelaskan sama Tuhan begitu. Jadi gini, ketika manusia meminta kepada seseorang, berarti orang itu lebih tinggi atau orang itu punya, ya, apa yang orang itu mau, gitu ya. Jadi ketika seseorang datang meminta kepada orang tertentu, jelas orang yang meminta itu pasti tahu bahwa orang itu punya dan mampu memberikannya apa yang dia minta. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, engkau harus tahu bahwa Tuhan itu sudah sediakan, bahwa Tuhan itu punya, Tuhan itu mau apa yang kita minta. Kenapa kita minta kepada Tuhan? Atau kita meminta? Karena kita punya kebutuhan. Betul gak? Ketika saya meminta sama Yudi tadi 100.000, karena saya punya kebutuhan, saya minta. Ya. Punya kebutuhan atau keinginan. Nah, kebutuhan atau keinginan yang Tuhan ingin katakan begini. Sumbernya adalah aku. Yang semua engkau butuhkan, sumbernya aku. Jadi sumber sebetulnya yang Tuhan ingin kita semua sadari bahwa sumber yang semua kita butuhkan di dalam dunia ini ada di dalam Tuhan. Ini katakan gini. Jadi ketika engkau meminta, aku sudah menyediakan. Yang tadi Efesus ayat 3. Ya, terus dia mengatakan Bapa belum mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu Tuhan ingin katakan sebelum engkau minta atau ketika engkau meminta, aku sudah menyediakan. Sebelum kita meminta, Allah Bapa tahu yang kita butuhkan. Yang tadi Matius katakan ya. Nah, di Efesus katakan dia sudah menyediakan. Jadi ketika kita meminta, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan. Yang kedua begini. Tetapi yang harus kau sadari bahwa saat engkau meminta, engkau harus percaya. Bahwa aku sudah menyediakannya, artinya kita harus ada kepercayaan bahwa apa yang kita minta, aku adalah Bapa yang baik, kata Tuhan. Bahwa aku adalah Bapa yang selalu menyediakan yang engkau minta. Dan aku mampu menyediakan
dan memberikannya. Jadi maksud dari meminta adalah keyakinan bahwa Allah itu yang punya, sanggup menyediakan dan mau memberikan. Nah, jadi gini. Tadi saya katakan, kenapa Tuhan mengatakan dia sudah menyediakan, sebelum kita ngomong dia sudah sediakan, tapi kemudian kita disuruh minta, mintalah. Prinsipnya begini, semua yang kita butuhkan, karena waktu meminta kan berarti kita butuh, itu ada di dalam Tuhan. Yang Tuhan ingin katakan begini, semua kebutuhan lu mesti tergantung sama gua. Minta. Engkau tidak minta kepada yang lain, jangan menganggap bahwa kerjaanmu sebagai sumbermu sehingga engkau menganggap bahwa datang ke gereja melayani Tuhan yang gak ada duit ya, ngapain datang ke gereja? Gitu loh. Atau jadi menyepelekan Tuhan atau menjadi apa ya? Menganggap bahwa ya Tuhan bukan sumber. Nah, Tuhan ingin katakan, minta supaya kita ini orang Kristen sadari bahwa Allah itu sumbernya kebutuhan kita. Amin. Seperti anak saya, dia minta, bukan minta ke bapaknya di tetangga. Kenapa? Dia minta ke siapa? Ke bapaknya. Ini kayak semalam, tiba-tiba Kyle telepon jam 11 malam. Saya udah tidur. Dia telepon, saya kaget, kenapa nih anak? Papi, handphone Kyle mati. Ya ilah. Emaknya shock bangun gitu kan. Saya pikir apa? Ya udah ntar aja lah, ntar gak. Mungkin ya kenapa-napa. Gini loh. Maksudnya gini, memang dia kalau ada apa-apa tuh ngomong ke saya gitu loh. Ya udah nanti mungkin mati istilahnya apa baterainya atau gimana. Pagi-pagi dia telepon, udah akhirnya saya matiin. Pagi-pagi dia, papi udah nyala. Wah kakak. Saya cuman apa namanya? Saya geleng-geleng dengan ikonnya tuh. Gitu loh. Yang saya maksud gini. Anak saya minta ke saya. Dia nggak minta ke tetangga. Tuhan ingin katakan kenapa dia suruh minta. Dasarnya supaya nih kita manusia orang Kristen sadar sumber kita Tuhan. Amin. Bukan kerjaan kita, bukan customer kita. Akhirnya kita rela meninggalkan pelayanan gereja demi uang. Bukan itu, sumber kita adalah Tuhan. Sumber uang, kesembuhan, kebahagiaan, atau apapun gitu loh. Jadi Tuhan ingin, kenapa kita suruh minta? Supaya kita nyadari, mintalah gitu loh. Tujuannya supaya kita ini sadar bahwa sumbernya kita itu Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya ada hubungan kita sama Tuhan. Kenapa Kyle minta sama saya? Karena saya bapaknya. Itu hubungan. Kenapa kita minta? Karena Bapa kita di sorga, Tuhan kita Tuhan Yesus. Itu hubungan. Anggap gak? Karena kita menyadari kita punya hubungan dengan Bapa kita di surga. Kita mempunyai hubungan sebuah keyakinan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu adalah sumber. Jadi ada sebuah hubungan gitu loh. Itu yang Tuhan kita ngertiin. Jadi ini dasar-dasar dari meminta ya. Supaya kita menyadari. Supaya gini loh.
Dasarnya ketika kita meminta karena kita butuh, dan karena kita butuh, kita tahu sumbernya, kita minta kepada Bapa kita, sehingga kita mempunyai satu yang namanya pengakuan. Dia Bapa gua. Jadi ketika Kyle telepon saya, ketika mereka meminta sama saya tidak keberatan. Artinya dia nganggap saya Bapak. Lah kalau dia minta ke tetangga orang lain, siapa yang malu? Bapaknya. Terus gimana kalau orang Kristen ketika mereka meminta ke dukun? Terus meminta kepada bosnya. Karena memilih bosnya, memilih kerjaan. Itu kan menyatakan bahwa sumbernya dia bukan adalah Tuhan. Logika enggak sih? Itu kan sebuah hubungan, sebuah pengakuan dalam diri kita. Tuhan, engkau sumber. Tuhan, engkaulah Bapakku. Jadi aku minta sama engkau Bapak. Masih lengkap ya? Kita lanjut. Saya senang begini. Tuhan ngajarin saya tuh step by step. Sehingga otak saya bisa nangkep. Saya kasih tahu begini. Menurut saya, kalau kalian untuk mengerti lebih, kalau sekali begini nggak bisa. Menurut saya, dengerin lagi. Setelah dengar begini, hari Minggu ini, saran saya besokannya setelah diupload di YouTube, dengerin lagi. Kenapa? Supaya ngertinya tuh lebih dalam. Oke, jadi begini. Jadi maksud dari meminta adalah keyakinan bahwa Tuhan yang punya, Tuhan yang sanggup menyediakan, dan Tuhan mau memberikan. Nah, sampai sini nangkap ya. Kemudian saya bertanya sama Tuhan. Seringkali kita begini. Tuhan, kadangkala aku berpikir, ketika aku meminta, aku harus tanya, ini kehendak Tuhan atau enggak? Atau ini cuma maunya gue doang? Keinginanku doang? Sehingga kadang-kala kita tuh nggak berani meminta sama Tuhan. Apalagi kita sering ngomong, nggak usah minta-minta gitu loh. Percaya sama Tuhan. Apa itu salah? Nggak salah. Firman Allah kata begini, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Jadi Allah pasti mencukupi. Ngapain kita meminta kepada kebutuhan pokok kita? Karena Allah pasti cukupin. Saya senang, terus terang saya setuju dengan Jesse ngomong begini. Mau ngapain kita minta kalau firman katakan Allah sudah mencukupi. Tetapi yang kita minta adalah apa? Keinginanmu. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, seringkali ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita harus bertanya, Tuhan, ini kehendak saya atau kehendakmu Tuhan? Ini keinginan, ini sesuai keinginanmu atau keinginan saya nih? Terus Tuhan balik nanya lagi sama saya begini. Anak saya waktu masih kecil, si Mikael, dia suka banget itu yang namanya mobil-mobilan Hot Wheel. Namanya laki-laki ya. Suka mobil Hot Wheel. Dan dia selalu pengen kalau ngeliat mau beli. Lihat mau beli gitu loh. Padahal tuh udah, Avel ya? Oh ya Avel. Kalau Kyle itu ya, anggaplah laki-laki dia. Marvel ini yang selalu pengen beli Hot Wheel. Hot Wheel itu udah banyak. Tapi selalu ketika lihat lagi dia pengen beli. Pertanyaan saya begini.
Ya pertanyaan Tuhan lah ya. Ketika engkau memberikannya, apakah itu sebuah kebutuhan atau cuma kesenangan? Kesenangan. Pertanyaan adalah, apakah engkau memberi atau enggak? Ya, saya ngomong, ya saya kasih. Kenapa kau kasih? Sayang plus mau menyenangkan. Jadi Tuhan ngomong begini, ketika saya bertanya, Tuhan, ini kehendak-Mu atau keinginanku saja? Kemauanku. Ya Tuhan ngomong balik nanya lagi sama saya seperti itu. Ketika engkau memberikan sesuatu kepada anakmu, apakah itu sebuah kebutuhan pokok atau itu cuma kesenangan? Terus saya katakan ya kesenangan. Kalau engkau aja mau nyenengin hati anakmu, apalagi? Apa disuka? Apalagi keinginan Bapa, keinginan Tuhan, dingin jenengin. Tapi seringkali kita nggak berani ngomong. Apa dasar firman-Nya? Ingat ya, semua ada dasar firman-Nya. Matius 19 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Matius 19 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Ini minggu lalu saya ngomong ya, saya khotbahin. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuh. Juga anaknya sembuh. Terjemahan yang lain, jadilah kepada seperti yang kau ingini. Yang kau mauin. Jadi, hai ibu besar iman. Kemarin kan personal trust and confidence in God's power. Jadi apa namanya? Personal trust apa? Kepercayaan akan diri sendiri dan kepercayaan kepada Tuhan. Tadi saya pengen bahas dua kemungkinan minggu depan. Saya ingin bahas meminta. Tuhan yang kata gini, ketika lu minta, nggak apa-apa kalau itu keinginanmu. Kalau itu buat nyenenginmu, nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngomong ke saya sebagai bapak, membiaratkan saya sebagai bapak, ketika anak saya ingin sesuatu, saya ingin nyenengin anak saya. Terus Tuhan tanya lagi begini, kenapa engkau ingin menyenangkan? Bahkan waktu masih kecil, saya lebih banyak nyenengin mereka. Kenapa? Karena saya punya alasan. Tunggu, sebelumnya saya ngomong tulisannya begini. Oh, satu lagi aja dulu. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi ada sukacita karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang kita mau, Ia akan berikan. Lah firman ngomong, jadi kita ngomong gini. Di sini engkau mengatakan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya kan, diinginkan hatimu kan. Atau jadilah seperti yang kau kehendaki. Yang tadi perempuan Kanaan. Atau keinginanmu. Jadi seolah-olah yang kulihat adalah keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Benar ya? Ya kan? Itu bisa terjadi. Jadilah apa yang kau hendaki. Mintalah maka kau akan diberikan. Jadi kan soalnya ini mengatakan bahwa keinginan manusia bukan keinginan Tuhan. Benar gak? Firman yang ngomong bukannya saya. Ya toh? Jadi keinginan kita itu bisa terjadi. Nah. Kemudian Tuhan ngomong saya begini. Apakah ketika engkau menyenangkan
hati anakmu itu merupakan sebuah kebutuhan pokok atau cuma hanya kesenangan? Ya saya jawab ya, untuk kesenangan. Menurutku lebih banyak kesenangan, apalagi ketika masih kecil. Aku hanya berusaha untuk bisa menyenangkan hatinya atau menjaga hatinya. Ini alasan saya. Menyenangkan hatinya kenapa? Untuk menjaga hatinya supaya jiwanya sehat. Jiwanya sehat. Saya sangat concern masalah kesehatan jiwa anak. Saya sangat peduli. Karena kejiwaan kalau dari kecil rusak dan tidak ditata atau tidak dibentuk, jiwa anak ini akan susah. Ketika pertumbuhannya dia akan bisa rusak. Jadi saya memperhatikan. Alasan saya adalah supaya jiwanya sehat, selalu terpenuhi, tidak takut, tidak khawatir. Aku selalu memberikan apa yang dikehendakinya. Tanda kutip ya. Saya tidak semua, maksudnya begini. Saya ingat sekali, yang paling sulit itu Mikael. Tetapi bukan berarti saya tidak memenuhi kebutuhan dia. Saya harus mengatur pola jiwanya. Karena jiwanya itu sangat-sangat ketika dia ketika ada maunya, dia akan harus dapat. Beda sama Manuel sama Marvel. Saya harus menjaga, menata untuk jiwanya ini. Saya harus tidak boleh saya salah. Tapi tetap saya akan penuhi. Tapi saya jaga supaya tidak semua keinginan langsung dikasih. Enggak. Makanya dulu saya katakan gini. Enggak tahu kalian berani atau enggak. Ketika Mikael meminta sesuatu sama saya dan dia nangis. Saya biarin dia nangis. Kamu berani gak Ki? Saya biarin dia nangis 1 jam. Dia nangis. Ketika dia minta sesuatu, dia ngegereng segala macam. Saya gak peduli apa yang dia mau. Loh, kamu mesti memenuhi. Saya harus tahu jaga kesehatan jiwanya. Saya menjaga jiwanya supaya apa? Saya tahu yang terbaik buat anak saya. Tapi saya tidak bisa keinginan mereka dia semua itu harus terpenuhi saat itu juga. Saya terus katakan ya, mesti buat PR lah, mesti udah ngelakuin A, B, C, baru saya kasih. Tapi prinsipnya adalah saya tetap menyenangkan dia, tetapi tetap ada yang namanya mesti bijaksana aja. Mesti bijaksana. Jadi ketika saya puji Tuhan sama istri kita sama satu frekuensi. Kita nggak kasih, dia nangis, kita diamin. Mau nangis ngegerang-gerangan, ini di rumah ya, ngegerang-gerangan terus nangis, ini nanti kecapek sendiri. Betulnya dia capek sendiri, dia tidur. Nah ketika dia tidur di lantai, udah kita bawa masuk ke kamar. Tidur, beres. Tapi bukan berarti saya nggak penuhi. Karena saya tetap jaga jiwanya. Tidak khawatir, tidak takut, terpenuhi. Tapi saya tetap menjaga jiwanya ini supaya tidak segala sesuatu. Dia akan menjadi anak kurang ajar. Ketika dia minta dia akan ngelawan. Kalau nggak dapat dia ngelawan. Kalau nggak dapat dia minta dia akan ngelawan. Nggak dapat dia minta ngelawan. Wah, jangan. Saya udah ngelihat orang yang kayak gitu. Di masa kecilnya, anak kecil nggak tahu loh itu salah atau benar. Kita orang tua cuma ya nggak boleh begitu, nggak bagus. Kita tidak mengajarkan anak ketika salah. Kita harus menghukum, kita harus mendisiplinkan. Saya lihat ada satu orang, ya dari saudara saya lah. Anaknya cewek. Ketika masih kecil,
Dia nendang emaknya. Wah. Ketika diminta di suatu, nggak dikasih, dia tendang emaknya. Dia bilang biasa aja. Diperbolehkan. Dan ketika ada sesuatu, dia marah karena nggak dikasih, bapaknya memproteksi dia. Nggak apa-apa, udahlah kasihlah. Akhirnya itu anak, ketika udah gede, nggak mau ditegur. Sekali tegur, marah, ngamuk. Sama orang tuanya kurang ajar. Ngomong lu gua. Ini yang saya dengar ini ya. Sampai ketika barang misalnya ada sesuatu yang jatuh gitu ya. Lu sih nggak benar naik motornya, lu sih nggak begini nggak bisa. Gimana sih? Anak ngomong ke mak kayak begitu. Kurang? Karena nggak diajarin. Karena masih kecil, ketika salah tidak diajari. Orang tua itu susah di hari tuanya. Kalau kita salah didikan dari kecil, ngajar anak udah keras, udah ngajar anak itu nggak pakai perasaan, nggak pernah didisiplinin. Jadi gede itu anak akan nyusahin. Saya jamin akan susah. Nah ini saya ngomong, ini mumpung saya ingat nih. Saya jadi keingatan. Saya berapa hari yang lalu saya nonton sebuah, saya lupa di YouTube atau di mana. Seorang hamba tua khotbah. Ketika dia khotbah dia ngomong begini. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan waktu umur 15 tahun. Di umur 15, anaknya diperkosa sama 7 laki-laki. Ada sini anaknya yang perempuan. Pernah bermimpi bahwa anaknya akan diperkosa? Bukan 1 loh. 7. 5 atau 7 dah. Saya ngedengar gitu shock. Ini sama Tuhan laki-laki ngomong. Saya nangisin, itu bukan harian, saya menangis terus. Bukan mingguan saya menangis. Berbulan-bulan saya nangis. Wow. Bisa bayangin kalau itu terjadi di anak kita? Walaupun si anak saya laki-laki semua 3-3-nya. Gak mungkin saya membayangkan bahwa anak saya akan terjadi masalah. Memang dia awal-awal dia bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa kau izinkan ini semua terjadi? Kenapa engkau gak proteksi anak saya? Kenapa engkau tidak jagai anak saya? Coba kalau kalian posisi di situ, kalian punya anak perempuan nih, gimana rasanya? Sakit nggak? Walaupun nggak tahu jawabannya kenapanya ya, tetapi hamba Tuhan ini ya, saya nggak tahu dia pendeta atau gimana, pokoknya dia cerita aja. Sampai ya satu hari ya dia akhirnya menyembah Tuhan, dia melepaskan semuanya, dia tetap mempercayai bahwa Allah itu baik. Saya katakan itu sangat susah sekali. Sangat sakit sekali. Saya nggak punya anak perempuan, tapi ketika dia ngomong gitu saya ngerasain sakitnya kayak apa. Yang saya ingin khotbah bagian, nanti saya akan ngomongin maksudnya gimana. Saya balik lagi. Ketika Tuhan bertanya sama saya, ketika kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan ketika kita meminta sesuatu yang cuma hanya menyenangkan hati kita, Tuhan itu mau kasih. Amin. Ini harus ngertiin dulu. Bukan cuma kebutuhan pribadi kita. Ketika Allah ngomong sama ketika engkau ingin menyenangkan hati anakmu gimana?
Ya aku mau menyenangkan. Kenapa? Untuk menjaga jiwanya supaya tidak takut, supaya tidak khawatir. Dia tetap memandang sebagai bapak yang baik. Dia akan memandang kita orang tua yang selalu memenuhi kebutuhan dia gitu. Jadi saya ada sesuatu yang di dalam diri saya karena rasa sayang saya untuk mencukupkan memberikan apa yang dia mau dengan batas-batasan tertentu. Ya, ada batasan tertentu. Tidak bisa semuanya 100%. Sehingga waktu dulu masih Kyle, saya ngomong gak puluhan kali, ratusan kali saya katakan, Kyle, tidak semua keinginanmu akan papi kasih. Ada yang tetap harus papi batasin. Jadi saya tidak punya kasih sayang yang lepas total. Ya, salah orang tua yang selalu memberikan 100%. Salah. Saya katakan, saya udah ngelihat orang kayak begitu. Dari kecil dimanja, kalian akan menciptakan monster pada waktu nanti remaja. Dia tidak akan mau dengerin suara kamu. Karena setiap kali kau kasih, kenapa? Nangis. Apalagi kalau misalnya yang perempuan gitu ya, istri. Aduh kasihan. Kau akan menciptakan seorang monster. Saya jamin. Saya udah ngeliat gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Walaupun saya memenuhi kebutuhan mereka, walaupun kesenangan mereka saya ini, tapi tetap harus ada batasannya. Jadi gini, tetap Tuhan ingin menyenangkan hati kita, tetapi ada batasannya. Harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Nggak semua keinginan kita akan terpenuhi kalau itu bertentangan sama Tuhan. Tetapi kalau itu sesuatu yang memang normal, masih menyenangkan hati kita dan tidak merusak diri kita, Tuhan kasih. Maka ya? Nah, jadi gini. Kenapa di awal saya katakan, Tuhan kenapa engkau ngomong kau menyediakan, tapi di sisi lain engkau suruh kita minta. Arti gini, waktu kita meminta, no problem kita minta, tetapi pada waktu kita minta bukan jadi seorang pengemis. Saya kasih contoh gini. Misalnya, anak saya minta begini. Papi minta Hot Wheels dong. Itu yang dia ngeliat ada misalnya yang Lamborghini. Ya udah, nanti papi beliin. Nanti ya. Misalnya hari Minggu nih ya. Kemudian dia besok, ya nanti papi beliin gitu ya. Saya udah janjiin gitu. Besokannya bangun tidur, papi minta dong. Mana Lamborghini-nya, Hot Wheels-nya mana? Iya nanti papi beliin atau waktunya kita pergi ke mall kita beliin. Dia pergi sekolah. Ketika pulang, papi mana Lamborghini-nya? Mana Hot Wheels-nya? Iya nanti papi beliin. Sorenya, pas bangun tidur dari tidur sore, papi mana minta Lamborghini-nya? Pertanyaan saya, ini anak percaya sama saya nggak sih? Hah? Besokannya Selasa, dia minta lagi, papi minta Lamborghini, Hot Wheels-nya. Nanti papi beliin waktu hari Minggu. Nanti kita pergi ke mall, sekarang kamu sekolah dulu, kamu kerjaan PR dulu, bla bla segala macam, nanti papi beliin. Selasanya dia minta, Rabunya dia minta, Kamisnya dia minta. Biar gak lupa. Mungkin gak saya lupa? Mungkin gak Allah Bapa kita lupa? Ketika kita minta, Markus 11 ayat 23-24. Ini yang sering kali yang kita berpikir bahwa Allah itu mesti digedor. Maka ada sebuah khotbah mengatakan bagaimana cara menggedor pintu surga supaya surga itu dengar doa kita. Kita seperti perempuan Kanaan ini seperti janda yang miskin itu yang harus ke hakim yang adil, yang tidak adil itu harus memintanya seperti itu. Jadi kita persisten apa ya? Persisten apa ya? Konsisten untuk meminta gitu loh.
tetap gitu loh. Terus menerus. Daya juang yang membuat terus menerus. Ini kan sering kita diajarkan seperti itu. Kita lihat. Markus 11. Mana ya? 24. Yuk, sama-sama kita baca ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nanti menerimanya atau telah? Nah, ini yang saya ingin ajarkan. Ketika kita meminta, ketika aku berdoa berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, kita boleh minta apa saja termasuk keinginan kita. Dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang Tuhan minta yang tadi saya katakan. Ketika seseorang minta kepada seorang tertentu, karena orang itu tahu, saya minta sama Yudi, karena saya tahu Yudi itu punya duitnya 100.000. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa Allah itu punya. Nah, bahwa Allah itu mampu. Jadi kita minta sekali, terus kedua, tiga kali, 4 kalinya, kita menganggap firman katakan telah menerimanya. Jadi ketika misalnya anak saya sekali minta mobil itu. Papi, ingat hari Minggu kita pergi beli. Karena saya ngomong kan. Artinya apa? Dia cuma hanya mengingatkan janji saya. Untuk anak sisi Marvelnya mengingatkan dirinya sendiri, nanti gua dapet itu mobilan. Yang Tuhan ingin katakan gini, mintalah, maka kau akan senang. Kalau dalam coba ininya Indonesianya apa ya? Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacita, supaya kita senang. Jadi Allah ingin menyenangkan kita, dia memberikan apa yang kita mau. Tapi yang Tuhan mau begini loh. Boleh minta. Tapi waktu minta jangan jadi pengemis setiap hari. Ketika engkau meminta, percayalah bahwa kamu telah menerima. Amin. Jadi sekarang nih, saya tiap hari doa sama anak saya. Doa sama istri saya. Yang tadi saya katakan, yang satu orang yang hamba Tuhan ini anaknya sampai diperkosa. Jadi sekarang saya membentuk namanya habit untuk saya berdua, suami istri. Saya gadangkan tangan, saya ngomong begini, Tuhan, aku minta perlindunganmu. Dan aku mempercayai perlindunganmu, kemurahanmu ke atas anak-anak saya. Aku melingkupi mereka dengan kemurahan Tuhan. Untuk Mikael ketika dia kerja. Kemurahanmu membuat dia disenangi oleh orang sekitarnya, oleh bosnya. Kemurahanmu Tuhan membuat orang-orang lain nolong dia dalam pekerjaan. Kemurahanmu Tuhan menjaga dia kemanapun dia pergi. Kemurahanmu Tuhan membuat engkau memproteksi anak saya dari hal-hal yang jahat. Untuk Marvel Tuhan, kemurahanmu Tuhan membukakan bagi dia untuk semua kebutuhan dia dalam kuliah itu bisa terpenuhi. Ketika dia berada di Jepang, dia bisa mendapatkan perlindungan dari Allah. Tidak ada sesuatu yang jahat. Jadi yang saya ngomongin berdua sama istri saya, bukan Tuhan tolong anak saya, Tuhan jagai anak saya, Tuhan berkati
mati anak saya. Kagak. Saya ngomongin dengan iman. Memperkatakan iman saya. Nangkap gak? Beda. Kalau dasar orang yang selalu meminta kepada Tuhan dengan mengemis, dasarnya bukan percaya. Dasarnya apa? Tidak mengerti bahwa Allah itu punya, tidak mengerti bahwa Allah itu mau. Masih mempertanyakannya, makanya minta-minta mulu. Yang tadi saya jelaskan kalau anak saya minta tiap hari. Berarti ini orang, misalnya anak saya enggak ngerti, enggak sadar bahwa bapak ini mampu. Tetapi kalau ketika kita minta sekali, kemudian kita memperkatakan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Itu namanya cara meminta yang benar. Sehingga saya mau katakan begini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberikan aku kemurahan untuk aku mendapatkan pintu-pintu kesempatan sehingga aku bisa mendapatkan uang. Aku mempercayai Engkau adalah Allah yang sanggup membukakan bagiku untuk supaya dapat duit. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan apapun yang aku butuhkan. Jadi saya memperkatakan keyakinan saya, bukan saya meminta berkat. Karena satu yang saya percaya bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhanku mengenai kemuliaannya. Jadi Allah pasti cukupi. Makanya saya ngomong iman saya. Amin. Itu beda. Jadi ketika masing-masing kita di pekerjaannya, kita bisa ngomong, Tuhan aku mempercayai kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, pertolonganku, sehingga aku bisa dibukakan dapat orderan. Engkau sanggup Tuhan, aku percaya Engkau mampu. Yes Lord, aku percaya. Sekarang belum dapat. Ini nggak mudah ya. Saya katakan ini nggak mudah. Karena kita mendapatkan fakta di hari-harinya kita belum dapat. Ini nggak mudah. Makanya Yosua 1 katakan begini. Renungkanlah firman Tuhan itu. Artinya apa? Gini loh, setan akan selalu nyerang kita. Itu nggak mungkin nggak. Dia tiap hari ngelemparin. Ngelemparin tuh yang panah-panah keraguan. Tiap detik pokoknya dia bisa lemparin. Makanya firman kata kita harus renungin. Artinya apa? Ketika ada lemparan itu, kita ngeliat faktanya belum dapat apa-apa nih. Gak ada orderan, udah akhir bulan gak ada orderan nih. Kita tetap, Tuhan aku tetap mempercayai. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau Allah yang membukakan bagiku tingkap-tingkap langit. Engkau sanggup. Kemurahan-Mu memperoleh, aku bisa memperoleh duit, kerjaan, orderan, atau apa aja. Jadi kita, waktu kita minta bukan ngemis. Tapi menyatakan iman kita, keinginan kita. Percayailah apa yang kau inginin. Betul gak? Kalau kita yang gak diinginin, gak dapat duit lah, gak dapat order, ini jangan percayain. Untuk anak kita, jangan hal, aduh ntar gimana, ntar anak gue gimana. Jangan percayai, makanya perkatakan. Makanya ketika saya mendengar dari hamba Tuhan itu, anaknya sampai diperkosa begitu. Itu membuat saya semakin intens memperkatakan, Allahku, kemurahan-Mu menjagai anakku. Kemanapun mereka, karena kan mereka bukan di saya.
2 di Taiwan, 1 di Jepang. Saya nggak ngerti kan apa yang ada di sana. Yang saya bisa lakukan adalah melingkupi mereka. Nangkap gak? Melingkupi mereka dengan mulut saya tentang Tuhan. Apa yang kita tabur, apa yang kita gemakan, itu yang kan buahnya akan terjadi. Jadi kita harus omongin kebenaran atau janji Tuhan atau keinginan kita itu terjadi. Amin. Itu arti kata meminta. Ini Tuhan jelasin sama saya. Semua ada logisnya kan ya? Semua sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan, aku menyediakan semua segala sesuatunya. Memang Tuhan sudah sediakan. Sebelum kau meminta, sebelum kau ngomong, aku sudah menyediakan. Mintalah. Maka aku akan berikan. Tetapi Tuhan ingin katakan, ketika engkau minta, percayalah kamu telah menerima. Jadi tidak masalah kita meminta. Tapi saran saya, bukan masalah memintanya. Yang Tuhan garis bawahi. Bukan masalah minta. Yang Tuhan yang garis bawahi adalah percaya. Amin. Nah, ini benih ngomongin begini itu bukan kita bisa dapat sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, kagak. Makanya dibutuhkan persistence, daya juang yang kuat, konsisten untuk ngomongnya, itu yang dibutuhkan buat kita. Apapun yang terjadi, ngomong kemurahan Tuhan, ngomong kebaikan Tuhan. Walaupun belum dapat, belum kejual, masih begini, masih begitu, nggak usah pikirin. Gemakan, hidup mati kita dikuasai lidah. Apa yang kita gemakan, itu yang terjadi. Terjadilah apa yang kau inginin. Kita ingin apa? Pintu kesempatan terbuka, ya omongin. Kita ingin apa? Anak kita terjaga, ya omongin. Kita ingin apa di kerjaan kita itu menjadi berhasil, ya omongin. Apa yang kita mau, ya omongin. Nyahon tak. Nah itu yang harus kita lakukan. 1 hari full renungkan, ngomongin hal-hal seperti itu. Kalau yang negatif, setan kan ngelemparin, mana buktinya lu tetap aja masih belum dapat orderan. Mana buktinya lu masih sakit. Mana buktinya masalah lu belum selesai. Nggak usah pikirin. Ngomongin terus. Omongin terus. Omongin terus. Karena kita ngomong terus ya itu terjadi. Barang siapa menggemakan, itu makan buahnya, itu yang terjadi. Ya gemain lah yang enak-enak. Saran saya, punya waktu kita suami istri, gandengan tangan. Perkatakan iman untuk keluargamu. Perkatakan iman yang kau mau di anakmu. Contoh si Kael, dia kemarin waktu main bola, main basket, kena rahang sini. Kena kebentur ya, entah bola atau orang gitu. Dia sakit di sini, rahang. Sampai laki kena sarafnya di sini, matanya agak sakit di bawahnya. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita ngomongin, Tuhan kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, rahangnya, aku perintahkan rahangnya kembali ke normal. Aku perintahkan saat ini saraf atau otot yang ada di matanya itu kembali normal. Dalam nama Yesus, aku perintahkan. Saya ngomong yang benar. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan jodoh yang bagus,
Tuhan, aku mempercayai Engkau sanggup membukakan membukakan pintu untuk dapatkan anak saya ini jodoh yang terbaik dari Engkau, orang yang bisa ditegur, bla bla segala macam. Ngomongin dong. Bukan kita menangis, bukan jadi pengemis. Ngerti nggak? Karena apa yang saya katakan, ini semuanya firman Tuhan loh ya. Saya nggak peduli kalau Mbak Tuhan yang ngajarkan mesti menangis, karena air matamu ditaruh dalam kirbatnya Allah. Itu perjanjian lama. Amin. Di perjanjian baru firman katakan, mintalah dan percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepadamu. Yang Tuhan minta bukan masalah tangisanmu, tapi percaya. Nangkep? Saran saya, doain anak. Lingkupi anakmu dengan kemurahan Tuhan. Amin. Jangan sampai anakmu kena sesuatu. Ya. Dunia semakin jahat, dunia itu nggak bagus. Jadi lebih baik lingkupi anakmu dengan doamu. Apapun, ada dimanapun, lingkupin. Jadi kita tenang. Nggak terjadi apa-apa. Amin. Ini artinya, maksudnya cara meminta yang benar. Oke, lengkap ya. Jadi kalau selalu dulu saya katakan bukan apa yang jangan meminta. Maksud saya adalah jangan jadi seperti pengemis. Di sini hari ini saya jelaskan. Makanya ya kalau bisa kalian dengarkan lagi. Kemudian catat dan kemudian masukin ke otak. Supaya ngikutin apa yang firman Allah katakan. Jadi hidup kita itu hidup karena percaya. Karena kita ngomongin yang kita percayai. Kita ngomongin apa yang kita inginkan. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau inginin mau. Amin. Kita penuhi diri kita, keluarga kita dengan cara ini. Amin. Sama-sama istri, ngomongin firman, perkatakan. Untuk anak-anak kita, untuk kerjaan kita, dan sebagainya. Gandengan tangan. Percaya sama saya, imanmu akan terjaga. Imanmu akan terjaga dengan cara kayak gini. Jadi tetap akan terjaga. Mendapatkan pengertian? Makan hari ini? Amin. Oke, demikian firman Tuhan.